Genderuwo yang jatuh cinta pada manusia. Di sebuah desa kecil di pinggiran hutan, hidup seorang gadis bernama Amara. Ia dikenal sebagai gadis ceria yang gemar menolong sesama. Setiap pagi, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, mengambil air dari mata air, atau sekadar menikmati udara segar. Namun, hutan itu bukan tempat biasa. Warga desa sering memperingatkan Amara agar tidak terlalu jauh masuk ke dalam hutan karena ada cerita menyeramkan tentang genderuwo, makhluk gaib yang tinggal di sana. Amara selalu mengabaikan cerita itu. Hutan ini tempat yang indah, tidak ada yang perlu ditakuti, katanya sambil tersenyum. Namun, tanpa disadari, setiap langkah yang ia ambil di hutan selalu diawasi oleh sepasang mata besar yang bersembunyi di balik pepohonan lebat. Genderuwo itu, yang bernama Ramdan, telah memperhatikan Amara sejak pertama kali ia melihatnya di tepi sungai. Ia terpikat oleh kelembutan dan senyum hangat Amara, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Sebagai makhluk gaib, Ramdan tahu ia tak seharusnya jatuh cinta pada manusia. Tapi perasaan itu semakin kuat dari hari ke hari. Pada suatu malam, Amara bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria tinggi dengan tubuh besar dan mata bercahaya kuning, berdiri di bawah pohon beringin tua. Pria itu menatapnya dengan tatapan penuh kerinduan. Ketika ia terbangun, ia merasa dadanya berdebar aneh. Hari-hari berlalu, dan Amara mulai merasa seperti ada yang mengawasinya saat berada di hutan. Terkadang, ia mendengar suara langkah berat di belakangnya. Namun setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun. Ia juga menemukan bunga-bunga liar yang ditinggalkan di tempat ia sering duduk. Suatu hari, ketika Amara sedang mengambil air di mata air, ia mendengar suara berat yang memanggil namanya. Amara! Suara itu bergema, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh dan melihat sosok pria besar dengan tubuh hitam berbulu, berdiri di kejauhan. Mata makhluk itu bersinar kuning di kegelapan hutan. Amara terkejut dan hampir pingsan. Namun makhluk itu tidak mendekatinya. "Jangan takut," katanya dengan suara lembut yang tidak sesuai dengan penampilannya yang menyeramkan. "Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berbicara." Meski awalnya ketakutan, Amara merasa ada sesuatu yang jujur dalam nada suara makhluk itu. "Siapa? Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku Ramdan," jawab makhluk itu. "Aku genderuwo yang tinggal di hutan ini. Aku telah memperhatikanmu selama ini, Amara. Aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat Amara terpana. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Ramdan melanjutkan, "Aku tahu aku tidak pantas bagimu, tapi aku tidak bisa menahan perasaanku. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku ada di sini dan aku akan selalu melindungimu." Amara tidak tahu harus berkata apa. Ia akhirnya berlari meninggalkan tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Namun, sejak pertemuan itu, hidupnya berubah. Setiap malam, ia bermimpi tentang Ramdan. Dalam mimpinya, Ramdan tidak tampak menyeramkan, melainkan seperti pria tampan yang penuh kelembutan. Di sisi lain, Ramdan merasa semakin terobsesi. Ia mulai muncul di sekitar rumah Amara, meskipun hanya untuk mengawasi dari kejauhan. Warga desa mulai merasa ada keanehan. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan besar di malam hari, dan ayam-ayam mereka hilang secara misterius. Amara mencoba mengabaikan semua itu, tetapi ia tidak bisa melupakan Ramdan. Ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya merasa iba, sekaligus bingung. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke hutan dan berbicara dengan Ramdan. Ketika Amara sampai di bawah pohon beringin tua, Ramdan sudah menunggunya. "Kau kembali," katanya dengan suara penuh harap. Amara mengangguk pelan. "Aku tidak mengerti kenapa kau mencintaiku," kata Amara akhirnya. "Aku hanya manusia biasa." "Karena hatimu," jawab Ramdan. "Kau berbeda dari manusia lain. Kau tidak pernah merusak hutan ini, kau tidak pernah menunjukkan kebencian. Aku melihat kebaikan di dalam dirimu." Perlahan,
Amara mulai merasa nyaman berbicara dengan Ramdan. Meski ia tahu bahwa hubungan mereka mustahil, ia tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa aman di dekat makhluk itu. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Warga desa mulai curiga dengan perilaku Amara. Suatu malam, seorang dukun dipanggil untuk mengusir genderuwo dari desa. Dukun itu membawa sesajen dan mantra-mantra kuat untuk mengusir Ramdan. Ketika dukun mulai membacakan mantranya, Ramdan muncul untuk melindungi Amara. "Jangan ganggu dia," teriak Ramdan. Suaranya menggema di seluruh desa. Tapi dukun itu tidak berhenti. Ia menyerang Ramdan dengan mantra, membuat tubuh makhluk itu terbakar oleh cahaya suci. Amara menangis dan berteriak, "Jangan sakiti dia. Dia tidak jahat." Namun, warga desa tidak peduli. Mereka hanya ingin Ramdan pergi. Dengan sisa kekuatannya, Ramdan berkata kepada Amara, "Aku akan pergi, tapi aku akan selalu mencintaimu. Jika kau membutuhkan aku, kau hanya perlu memanggil namaku di bawah pohon beringin ini." Setelah itu, tubuh Ramdan menghilang menjadi asap hitam. Amara merasa hampa dan kehilangan. Meski Ramdan adalah makhluk gaib, ia tahu cinta makhluk itu padanya tulus. Sejak saat itu, Amara sering pergi ke pohon beringin tua, berharap bisa bertemu Ramdan lagi. Namun, Ramdan tidak pernah muncul. Hanya desiran angin yang seolah membisikkan namanya, mengingatkan Amara pada cinta yang tak akan pernah ia lupakan.